Kembali bersama kami di Kompas Petang, Saudara, Kejaksaan Negeri Sleman telah menerima berkas pemeriksaan tersangka Kristiano Tarigan, penabrak mahasiswa UGM. Kristiano Tarigan, tersangka kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa Fakultas Hukum UGM, Argo Eriko Afandi, hingga hari ini masih menjalani masa penahanan di Mapolresta Sleman. Kristiano Tarigan ditahan di Polres Sleman usai ditetapkan tersangka pada tanggal 27 Mei 2025. Polisi menyebut Kristiano menabrak Argo karena faktor kelelahan sehingga tidak konsentrasi saat berkendara. Polisi juga mengungkap Kristiano tidak melakukan upaya pengereman untuk menghindari kecelakaan. Penyidik Polresta Sleman telah mengirim berkas pemeriksaan Kristiano Tarigan ke Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 2 Juni kemarin. Pihak Kejaksaan Negeri Sleman menyebut masih butuh waktu untuk mempelajari berkas pemeriksaan Kristiano sebelum kasus ini siap naik ke persidangan. Kecelakaan yang menewaskan Argo Eriko Afandi terjadi pada Sabtu dini hari 24 Juni 2025 di Jalan Palagan, Sleman, Yogyakarta. SPDP terkait laka lantas sudah kita terima di tanggal 28 Mei 2025. Terus yang langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Kejaksaan apa? Langkah selanjutnya ini berkas perkara juga sudah dikirim hari ini tanggal 2 Juni 2025. Selanjutnya nanti jaksa akan melakukan penelitian terhadap berkas perkara ini. Saya dan istri saya atas nama Kristiano Tarigan memohon maaf sebesar-besarnya atas peristiwa yang sama-sama tidak kita inginkan ini. Ayah Kristiano Tarigan, pengemudi mobil BMW yang menabrak mahasiswa Fakultas Hukum UGM, Argo Eriko di Jalan Palagan, Kabupaten Sleman hingga tewas, minta maaf kepada keluarga Argo atas perbuatan anaknya. Selain meminta maaf, ayah Kristiano juga membantah memberikan sejumlah uang kepada keluarga Argo sebagai bentuk upaya damai. Tak hanya kepada keluarga, ayah Kristiano juga meminta maaf kepada institusi tempat ia bekerja yang terseret atas kegaduhan peristiwa ini. Namun, ayah Kristiano tidak menjelaskan apapun soal penggunaan plat palsu pada mobil BMW yang digunakan saat menabrak Argo. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang dirugikan atas kegaduhan yang terjadi akibat peristiwa ini, termasuk tempat saya bekerja maupun institusi lain. Semua ini merupakan murni permasalahan keluarga kami. Membayar dengan sejumlah nilai tertentu kepada keluarga almarhum Argo. Informasi itu tidak benar. Kami belum pernah melakukan pembicaraan dengan keluarga almarhum Ananda Argo tentang hal itu, melainkan baru sebatas mengenai pemulangan jenazah sampai pada pemakaman. Sementara polisi sudah memeriksa 3 orang saksi dalam kasus penggunaan plat palsu pada mobil Kristiano Tarigan saat menabrak Argo Eriko. Ketiga saksi ini merupakan kerabat Kristiano yang disuruh untuk mengganti plat mobil Kristiano Tarigan yang disimpan sebagai barang bukti di Polsek Ngaglik. Dari pemeriksaan saksi mengungkap motif mengganti plat nomor mobil Kristiano untuk menutupi penggunaan plat mobil palsu. Gelar perkara apabila cukup jadi tersangka. Tapi kalau gambarannya ya pasti jadi tersangka. Hubungan 3 orang itu dan Kristiano itu sebenarnya apa? Hubungannya kerabat. Ya, itu motif dan niatnya adalah supaya tidak diketahui bahwa pada saat kejadian atau sebelum kejadian dan pada kejadian mobil tersebut menggunakan plat nomor palsu. Pihak keluarga Argo Eriko menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada polisi dan meminta agar polisi tetap transparan
dalam proses penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Argo. Sesaat sebelum dan sesudah itu tolong dikawal lah gitu loh, sehingga baik aparat dan semua yang berwenang itu betul-betul menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Saya yakin lah bahwa kita masih mempercayakan ini kepada pihak-pihak berwenang termasuk kepolisian maupun kuasa hukum kami. Kini polisi telah melimpahkan berkas penyidikan kasus kecelakaan Argo dengan tersangka Kristiano Tarigan ke Kejaksaan Negeri Sleman. Namun terkait kasus plat palsu mobil milik Kristiano Tarigan, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV.